Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang karakteristik dan persebaran negara maju dan berkembang di dunia. Selamat menyaksikan. Saya Putri Darisa dari kelas 12 IPS 1 dari kelompok 4 akan mempresentasikan karakteristik dan persebaran negara maju dan berkembang di dunia. Negara maju adalah suatu negara yang rakyatnya mempunyai kualitas hidup dan kesejahteraan tingkat tinggi. Ciri-ciri negara maju: 1. Sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor industri dan jasa. 2. Sektor pertanian juga diusahakan tetapi menjadi kegiatan sampingan. 3. SDA-nya kualitasnya sangat tinggi sehingga menguasai iptek. 4. Pendapatan per kapitanya tinggi. 5. Pertumbuhan penduduknya sangat rendah. 6. Sebagian besar penduduknya tinggal di perkotaan. 7. Tingkat pendidikannya tinggi. 8. Tingkat kemiskinannya sangat rendah. 9. Angka kematian dan kelahirannya juga relatif rendah. Negara berkembang adalah suatu negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah. Ciri-ciri negara berkembang menurut Joini 1987. 1. Mayoritas penduduknya lebih dari 70% pencahariannya di sektor pertanian. 2. Pengolahan pertaniannya masih menggunakan cara-cara tradisional. 3. Tingkat kehidupan yang sangat rendah. 4. Pendidikan formal dan non-formalnya masih kurang memadai. Pertumbuhan penduduknya sangat tinggi. 6. Angka kematian dan kelahirannya sangat tinggi. 7. Angka beban ketergantungan masih tinggi. 8. Tingkat pengangguran masih tinggi. 9. Ketergantungan terhadap negara-negara maju sangat tinggi. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Bertanya, Ya. apa yang dimaksud kesetaraan gender? Upaya yang dilakukan negara berkembang supaya dapat menjadi negara maju. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rena Sabrina. Apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender? Kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodiati. Kesetaraan gender adalah kesetaraan antara pria dan wanita. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nirma. Apakah upaya yang dilakukan negara berkembang supaya dapat menjadi negara maju? 1. Pemberantasan korupsi pada berbagai lembaga. 2. Tenaga kerja berpendidikan. 3. Infrastruktur memadai dan telekomunikasi canggih. 4. Kekuatan militer, keamanan, hukum, dan ketertiban. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Sabrina akan mempresentasikan tentang ciri negara-negara berkembang. 1. Kehidupan yang rendah tampak pada A. Pendapatan per kapita yang rendah. 2. Kondisi perumahan yang tidak memadai. 3. Sarana kehidupan yang terbatas. 4. Pendidikan yang rendah. 5. Tingkat hidup yang rendah. B. Tingkat pertumbuhan dan beban tanggungan tinggi. Tingkat kelahiran di negara berkembang tinggi sedangkan di negara maju rendah. Bagi negara yang berkembang masih sulit tingkat pertumbuhan sampai di bawah 20 per 1000 penduduk. Tingkat kelahiran tinggi di negara berkembang. C. Tingginya tingkat perkembangan dan pengangguran semu, pengangguran terbuka. Ketergantungan terhadap produksi pertanian dan sektor produk primer. 1. 80% penduduk negara berkembang bermukim di pelestarian sedangkan negara-negara maju kurang dari 30%. 69% penduduk negara berkembang tenaga kerja bekerja di sektor pertanian sedangkan di negara maju hanya 18%. Ya, sekian presentasi dari saya. Ada yang bertanya? Apa yang dimaksud dengan ekonomi transisi? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Desa. Jawabannya adalah
ekonomi yang berubah dari ekonomi terencana terpusat ke ekonomi pasar. Ekonomi transisi mengalami serangkaian transformasi ke yang ada yang bertanya lagi enggak? Saya akan bertanya, pengangguran semu adalah? Pengangguran semu adalah angkatan kerja yang bekerja tetapi sebenarnya tidak produktif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdiansah dari kelas IPS 12 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdiansah dari kelas 12 IPS 1. Saya akan mempresentasikan dari pelajaran geografi. Regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Kenichi Ohmae, seorang ilmuwan Jepang, meramalkan bahwa negara bangsa pada era globalisasi mendapatkan tantangan besar dengan kehadiran negara kawasan fungsi negara dengan batas-batas teritorialnya pada era globalisasi. Meski organisasi kawasan kadang disebut organisasi internasional, istilah organisasi kawasan dianggap lebih masuk akal karena menekankan cangkupan keanggotaannya yang lebih terbatas. Masyarakat Ekonomi Eropa atau bisa disebut Uni Eropa. Masyarakat Ekonomi Eropa, European Economic Community atau EEC adalah organisasi kawasan yang bertujuan menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya. Organisasi ini dibentuk melalui perjanjian Roma tahun 1957. Tujuan awal masyarakat ekonomi Eropa adalah memperkenalkan integrasi ekonomi termasuk pasar bernama dan bersama juga persatuan cukai antara 6 negara pendirinya: Belgia, Prancis, Italia, Luxembourg, Belanda, dan Jerman Barat. Eropa dan membentuk kawasan ekonomi Eropa yang mencangkup 15 negara. Setelah perjanjian Maastricht dilakukan tahun 1993, EEC berganti nama menjadi Masyarakat Eropa untuk menunjukkan bahwa organisasi ini ikut mengurus kebijakan non-ekonomi menurut perjanjian itu. 3 kelompok masyarakat Eropa termasuk EC secara kolektif membentuk pilar pertama dari 3 pilar Uni Eropa. EC dibubarkan lewat perjanjian Lisbon tahun 2009. Negara anggota UE antara lain negara pemeraksa Belgia, Jerman, Prancis, Italia, Luxembourg, dan Belanda tahun 1958. Masuk tahun 1973, Denmark, Irlandia, Inggris tahun 1981. Tahun 2004 masuk 10 negara yaitu Republik Ceko, Estonia, Siprus, bergabung Rumania dan Bulgaria, dan terakhir tahun 2013 ke Asia. Saya mau bertanya, apa tujuan utama adanya regionalisasi kawasan pusat pertumbuhan ekonomi? Untuk mensejahterakan negara-negara anggotanya melalui kerjasama ekonomi dan memperluas tenaga kerja. Dan tujuan dari perdagangannya yaitu dapat melintas batas tanpa adanya hambatan-hambatan, seperti yang terjadi pada negara-negara yang bukan anggota organisasi regional tersebut. Wabarakatuh, nama saya Nina Sukmasari, kelas 12 IPS 1 dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang negara Uni Eropa. Negara anggota Uni Eropa antara lain negara pemerkasa Belgia, Jerman, Prancis, Italia, Luxembourg, Belanda tahun 1954. Masuk tahun 1973, Denmark, Irlandia, Inggris Raya tahun 1981. Yunani tahun 1986, Spanyol dan Portugal tahun 1995, Austria, Finlandia, Swedia tahun 2004. Masuk 10 negara yaitu Republik Ceko, Estonia, Siprus, Latvia, Lituania, Hongaria, Malta, Polandia, Slovenia, dan Slovakia. Tahun 2007 bergabung Rumania dan Bulgaria.
dan terakhir tahun 2013 Kroasia. Sejak tahun 1985, area Schengen secara berangsur-angsur tumbuh dan mencakup hampir semua negara-negara Uni Eropa dan beberapa negara non-Uni Eropa yang terkait. Schengen Area adalah nama yang diberikan sebagai hasil dari Perjanjian Schengen yang menandakan sebuah zona di mana 26 negara Eropa yang berbeda mengakui penghapusan perbatasan internal mereka dengan negara-negara anggota yang lain. Negara-negara anggota lain untuk pergerakan orang, barang, jasa, dan modal yang bebas dan tidak terbatas. The Association of Southeast Asian Nations atau disingkat ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand dengan ditandatangani Deklarasi Bangkok ASEAN Declaration oleh para pendiri ASEAN, yaitu atas nama negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, kemudian Kamboja. Saya ingin bertanya, apa itu Schengen Area? Ini adalah area tanpa batas, area di mana warga Uni Eropa, banyak warga negara non-Uni Eropa, pelaku bisnis dan wisatawan dapat dengan bebas bersirkulasi tanpa harus menjalani pemeriksaan perbatasan sejak tahun 1985. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya, apa yang dimaksud dengan ASEAN Community? Pertanyaan dari Rena. Komunitas politik keamanan ASEAN dibentuk dengan tujuan mempercepat kerja sama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasan termasuk dengan masyarakat internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Safiatul Khair dari kelas 12 IPS 1 ingin menjelaskan tentang kawasan perdagangan bebas ASEAN AFTA. Pada tahun 2015 resmi dibentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA atau ASEAN Economic Community atau AEC. Ini merupakan tonggak utama dalam agenda integrasi ekonomi regional di ASEAN. Pada KTT ASEAN ke-27 tanggal 22 November 2015 berhasil dibaut sebuah blueprint MEA tahun 2008 hingga 2025. Blueprint MEA 2025 ditunjukkan untuk mencapai visi MEA pada 2025. Kawasan perdagangan bebas ASEAN AFTA kini telah mapan. Negara anggota ASEAN telah membuat kemajuan signifikan dalam menurunkan tarif intraregional. Negara tersebut adalah Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kepala negara dan pemerintahan ASEAN memutuskan untuk mendirikan kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA pada tahun 1992. Tujuan AFTA adalah untuk meningkatkan keunggulan kompetitif kawasan ASEAN sebagai basis produksi yang ditunjukkan untuk pasar dunia. Negara-negara anggota bekerja menuju penghapusan total bea masuk impor pada sebuah produk untuk mencapai tujuan akhir dari kawasan perdagangan bebas. Ada yang ingin bertanya? Saya, apa tujuan AFTA? Untuk meningkatkan keunggulan kooperatif kawasan ASEAN. Negara apa saja yang telah membuat kemajuan signifikan dalam menurunkan tarif intraregional? Adalah negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.